Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya buat kawan-kawan ya yang telah bergabung di acara Zoom meeting PT Zuk Viral Internasional. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang mudah-mudahan lebih baik ya teman-teman, mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa hadir apabila sakit mudah-mudahan disembuhkan ya. Dan apabila berhalangan yang ada kesibukan lain ya tidak apa-apa, tidak bisa ikut ya. Pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita dua narasumber ya. Dokter Anggi tadi ngasih kabar ke saya masih ada pasien katanya ya. Diterapi juga dengan jok 5 box katanya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Malam ini sudah ada Dr. Zimi ya dan Pak Jun Sapar yang selalu setia mendampingi kita. Dr. Zimi adalah ini saya tampilkan ininya apa namanya kurikulum vitae-nya ya. Jadi beliau ini seorang dokter spesialis ya untuk saraf ya. Jadi ngambil S1 kedokteran di Universitas Kristen ya UKI ya Indonesia UKI tahun 2006 dan beliau mengambil spesialis saraf ini kan dokter spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di UGM pada tahun 2012 ya. Terus ngambil S2 Master of Science di Fakultas Kedokteran UGM juga ya. Dan S2 Magister Manajemen di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2012. Ini 2012 semua nih bersamaan dokter ini. Nah, ini ada beberapa pengalaman ini ya. Polisomonografi workshop di Malaysia tahun 2017, PAP NMARC workshop SDSM ya di Malaysia juga. Terus workshop juga di Australia. Ya, nah ini pengalaman beliau ya, banyak sekali yang beliau ikuti untuk ini. Nah sekarang beliau tugas di rumah sakit, di beberapa rumah sakit ya, yang saya tahu di PON, rumah sakit pusat otak nasional ya, saya pernah ke sana waktu itu mengantar keponakan saya, dan di rumah sakit Tristukasi, dan satu lagi di Rumah Sakit Columbia Asia di Pulau Mas. Nah, ini bersyukur sekali pada malam hari ini kita bisa mendatangkan ya seorang dokter spesialis yang sudah banyak pengalamannya ya. Banyak sekali kalau dibaca satu-satu nggak habis nih. Oke, untuk sesi pertama nanti Dokter Zimi akan menyampaikan materi ya. Yang kedua nanti mungkin tanya jawab dan nanti ada testimoni ya dari seorang ibu akan berbagi. Oke dok, untuk mempersingkat waktu supaya nanti waktunya untuk diskusi lebih panjang, kami persilakan dok, silakan waktunya. Nah. Ya, terima kasih. Tidur itu merupakan suatu keadaan di bawah sadar di mana seseorang masih dapat untuk dibangunkan dengan pemberian stimulasi rangsangan sensorik atau dengan rangsangan stimulasi lainnya. Kemudian mengapa kita harus tidur? Jadi ada beberapa hal yang penting untuk tidur. Jadi salah satunya untuk pemulihan fungsi tubuh, untuk konsolidasi memori, untuk imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian untuk konservasi energi, sirkadian hemostasis, pertumbuhan atau perkembangan tubuh, terutama pada anak, kemudian preservasi dan proses mimpi untuk otak. Jadi tidur ini merupakan bagian dari otak dan juga untuk kesehatan otak. Kemudian untuk lamanya tidur, jadi untuk National Sleep Foundation merekomendasikan waktu yang ideal untuk tidur adalah sekitar 7 sampai 9 jam. Jadi misalkan ini kan masih belum tidur, misalkan dari jam 10 atau jam 11 nanti, misalkan jam 10 berarti nanti bisa ditambah 7 jadi sekitar jam 5 gitu ya. Jadi sekitar minimal 7 jam gitu. Kalau bagus sampai 9 jam. Kemudian untuk irama sirkadian, jadi irama sirkadian adalah internal body clock atau jam di dalam tubuh kita yang mengatur adalah hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini penting untuk mengatur irama sirkadian
terutama pada saat malam untuk mengatur kita tidur, dan juga untuk pada saat pagi di mana kita harus bangun. Nah, untuk siklus tidur, jadi siklus tidur dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu non-REM sleep dan REM sleep. Sedangkan untuk non-REM sleep ini ada tiga, jadi non-REM sleep 1, non-REM sleep 2, dan non-REM sleep 3. Non-REM sleep 1 ini merupakan pada saat kita awal tidur, jadi tubuh mulai memasuki fase tidur. Kemudian fase non-REM sleep 2, di sini tubuh kita sudah mulai masuk ke fase relaksasi, dan masuk ke stage non-REM sleep 3. Di sini tidurnya sudah mulai dalam dan masuk ke slow wave sleep. Dan pada saat masuk tidur yang lebih dalam lagi pada saat REM sleep, di sini EEG-nya untuk elektroencephalografi masuk ke dalam fase tidur yang lebih dalam, dan pada saat fase ini biasanya timbul fase mimpi. Nah, untuk menilai kualitas tidur ini kita bisa menilai dengan kuesioner kepuasan tidur atau quality of sleep. Di sini di aplikasi Store dengan seperti ini contohnya. Jadi untuk kualitas tidur ini penting untuk kesehatan otak, di mana tidur mendorong untuk memperbaiki kesehatan mental pada seseorang, kemudian membantu ingatan lebih tajam, kemudian membantu suasana hati lebih baik, kemudian membantu juga dalam mengambil keputusan penting. Kemudian yang berikutnya membantu orang juga untuk membantu fokus konsentrasi pada saat melakukan tugas sehari-hari, dan juga secara fisik tidur akan membersihkan atau memperbaiki pikiran. Sedangkan untuk efek dari kurang tidur secara kronis, biasanya kurang tidur dapat mempengaruhi metabolisme tubuh, di mana terjadi resistensi insulin dan bisa masuk ke dalam status prediabetes. Hal ini berkaitan dengan peningkatan sistem saraf simpatis dan kortisol, terutama pada pasien dengan obstructive sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur dan metabolic syndrome. Kemudian kurang tidur juga dapat meningkatkan sinyal untuk rasa lapar, di mana hal ini berkaitan dengan resistensi pada hormon leptin, hormon yang untuk mengatur pada rasa lapar. Kemudian kurang tidur juga dapat mempengaruhi respon peradangan dalam tubuh, dan ini akan mempengaruhi pada imunitas, terutama pada saat kita masuk pandemi COVID ini dalam masa vaksinasi. Jika mau melakukan vaksin, sebaiknya tidurnya tidur yang cukup dan tidur yang efektif gitu ya. Jadi dengan kualitas tidur yang baik, sehingga nanti imunitasnya jadi lebih baik. Sedangkan juga ada penelitian juga kurang tidur juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker atau tumor. Sedangkan marker inflamasi pada tubuh pada pemeriksaan darah biasanya kita nilai dengan C-reactive protein atau CRP. Biasanya juga pada pasien dengan yang kurang tidur kronis atau kurang tidur dalam jangka lama, biasanya akan meningkat marker inflamasi atau peradangan dalam tubuhnya. Nah, kemudian untuk tidur ini juga berkaitan dengan regenerasi pada sistem saraf, atau ada proses penuaan pada sistem saraf, di mana seiring dengan meningkatnya usia akan mengalami jumlah tidur yang berkurang dan gangguan pada sistem irama sirkadian. Nah, nanti akan mengganggu pada sistem saraf dan juga akan mengganggu pada sistem limpatik, flow pada cairan otaknya, di mana akan terjadi penumpukan protein yang sifatnya neurotoksik atau merusak sistem saraf, dan ujungnya akan meningkatkan terjadinya inflamasi dan terjadi neurodegenerasi atau kerusakan pada sistem saraf. Nah, sedangkan kualitas tidur dan daya tahan tubuh pada masa pandemi COVID ini, pola tidur memegang peranan penting dalam menjaga sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, riset membuktikan bahwa kurang tidur membuat kita mudah terinfeksi berbagai macam virus, termasuk coronavirus atau COVID. Bahkan kurang tidur juga bisa memperlambat pemulihan pada seseorang yang sedang mengalami sakit.
Nah, sedangkan kualitas tidur dan daya tahan tubuh ini dari Mayo Clinic juga tubuh melepaskan protein sitokin selama kita tertidur dari penelitian Mayo Clinic. Sedangkan protein tersebut sangat diperlukan ketika kita sedang mengalami stres atau sakit atau infeksi atau peradangan. Nah, kurang tidur bisa mengganggu produksi protein sitokin dan menyebabkan antibodi dan sel melawan infeksi turut berkurang. Dengan kata lain, ini tidur yang cukup sangat penting untuk melawan kejadian infeksi. Kemudian dalam jangka panjang, kurang tidur juga bisa meningkatkan risiko diabetes, risiko obesitas, dan juga penyakit jantung bahkan stroke. Nah, ini model atau bagannya. Di sini ada seseorang yang mengalami insomnia primer, kemudian sleep apnea atau gangguan pernafasan saat tidur, kemudian depresi, dan ada keterkaitan dengan penggunaan alkohol atau obat-obatan tertentu akan menyebabkan gangguan tidur. Dan pada saat terjadi gangguan tidur akan terjadi peradangan dalam tubuh dan akan meningkatkan peradangan pada sistem pembuluh darah, baik itu kardiovaskular, penyakit jantung, dan juga pembuluh darah otak atau stroke. Sedangkan di sisi lain, gangguan tidur ini juga akan menurunkan sistem imunitas, baik itu imunitas natural dan imunitas seluler, dan akan meningkatkan risikonya terjadi penyakit infeksi termasuk penyakit menular pada saat pandemi COVID ini, khususnya untuk infeksi virus corona. Nah, ini hubungannya antara daya tahan tubuh atau imun dan tidur, dan juga untuk tidur dengan sistem imun. Jadi dengan tidur yang terganggu, nah ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem imun bila tidurnya terganggu. Sedangkan tidur juga memang diperlukan untuk sistem imun ini. Jadi dengan tidur yang baik, nah nanti akan memperbaiki sistem imun atau pertahanan tubuhnya. Nah, jadi infeksi ini akan menginduksi terjadinya peningkatan arousal atau terbangun pada saat pasien mengalami pada saat pasien tertidur. Nah, ini berhubungan dengan sitokin atau peradangan yang mengatur pada sistem untuk tidur, dan juga peradangan semakin berat peradangannya akan mengganggu sistem tidurnya. Kemudian peningkatan pada sitokin proinflamasi atau marker peradangan pada tidurnya ini berkaitan dengan penundaan atau lamanya untuk mulai tidur. Jadi pada pasien yang mengalami infeksi biasanya akan mengalami sulit memulai tidur. Nah, untuk sistem di sini, tidur ini merupakan hal yang penting di mana juga akan mempengaruhi pada peradangan di dalam tubuh, kemudian jumlah pada limfosit sel darah putih di dalam tubuh, kemudian juga akan meningkatkan marker peradangan dan juga peradangan di dalam tubuh, dan biasanya berkaitan dengan risiko penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian risiko infeksi seperti COVID, kemudian peningkatan risiko kanker, dan juga insomnia juga berkaitan dengan gangguan metabolik dan peningkatan risiko kepikunan atau demensia. Nah, biasanya, tapi sayangnya ini untuk gangguan tidur ini biasanya jarang dilaporkan dan jarang didiagnosa, dan karena jarang didiagnosa biasanya tidak diobati, dan biasanya pasien jika datang ke klinik jarang menyampaikan gangguan tidurnya karena kadang-kadang tidak disadari atau tidak merupakan bukan bagian hal yang penting sehingga tidak disampaikan dan tidak didiagnosa, sehingga pada saat tidak didiagnosa itu tidak diperbaiki gangguan tidurnya sehingga nanti akan mudah mengalami penyakit yang berkelanjutan. Nah, salah satu penyakit yang sering tidak terdiagnosa adalah sleep apnea. Jadi sleep apnea ini adalah gangguan pernafasan pada saat tidur, di mana terjadi adanya obstruksi atau penghentian aliran udara pada saat bernafas pada saat tidur, biasanya sekitar 10 detik, dan akan menyebabkan penurunan saturasi oksigen sekitar 2-4% bahkan lebih, dan biasanya diakibatkan adanya sumbatan total atau
sumbatan jalan nafas bagian atas sebagian dan akan mengganggu berlangsungnya proses tidur, sehingga pada saat pasien tadi mulai tertidur, kadang-kadang pada saat tengah tidurnya, misalkan pada saat masuk ke tidur yang baru tengah tidur, belum tidur dalam karena terjadi obstruksi atau penyumbatan jalan nafas, kemudian nanti pasiennya terbangun. Jadi tidurnya nanti akan terpotong-potong atau terjadi fragmentasi tidur, sehingga nanti tidurnya jadi terganggu. Nah, pada saat obstruksi jalan nafas tadi, biasanya nanti kadar oksigen akan menurun, dan kalau oksigennya berkurang di dalam tubuh, nanti akan meningkatkan risiko penyakit. Jika oksigennya berkurang ke metabolisme tubuh, bisa meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan risiko diabetes. Kemudian jika menyebabkan gangguan pembuluh darah, dapat menyebabkan tekanan darah yang meningkat atau hipertensi. Bahkan jika menyebabkan gangguan aliran pada pembuluh darah otak, bisa menyebabkan risiko stroke, dan juga jika mengganggu oksigenasi pada pembuluh darah jantung bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, untuk sleep apnea ini biasanya dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah tipe obstruktif atau penyumbatan pada saluran nafas bagian atas, sedangkan yang kedua adalah central sleep apnea, di mana central sleep apnea ini diakibatkan karena otak atau sistem saraf pusat gagal mengontrol pernapasan saat tertidur, dan biasanya akan memperberat penyakit atau gangguan otaknya. Nah, untuk gejalanya, nah ini yang paling sering yang kadang tidak disampaikan pasien. Yang pertama adalah mendengkur. Jadi kalau mendengkur itu bukan sesuatu yang normal, karena mendengkur itu menandakan adanya obstruksi atau sumbatan jalan nafas pada bagian atas. Nah, jika pasien mengalami mendengkur, biasanya kadar oksigen akan menurun, dan jika kadar oksigen tadi menurun dalam jangka waktu lama, nah nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti tadi. Jika gangguan ke metabolisme tubuh bisa menyebabkan kadar gula darah yang meningkat, bisa menyebabkan diabetes. Jika terjadi gangguan pada pembuluh darah, tekanan darah meningkat bisa mengarah ke hipertensi, bahkan sampai ke gangguan organ seperti stroke dan penyakit jantung. Nah, gejala yang lain adalah kadang-kadang nafasnya terengah-engah atau kadang-kadang bisa tersedak saat tertidur. Nah, itu menandakan pada saat tertidur terjadi obstruksi total pada jalan nafas bagian atas. Kemudian jika terjadi gangguan pada sistem ekskresi urinnya, biasanya pada saat tertidur tadi oksigen menurun, nanti akan menyebabkan kadang-kadang pada saat terbangun bisa menyebabkan frekuensi buang air kecilnya menjadi banyak pada saat malam hari dan terjadi nokturia atau buang air kecil di malam hari. Kemudian gejala pada saat siang harinya itu yang biasa paling khas ya, pada saat bangun pagi biasanya kepalanya rasa sakit atau tegang atau rasa berat di kepala. Kemudian pada saat siang hari biasanya sering mengantuk, gampang lemas, kurang bertenaga gitu ya. Kemudian kalau dari moodnya, biasanya moodnya tidak stabil, kadang-kadang bisa marah, emosinya labil gitu ya, gampang sensitif, kemudian gampang cemas, gampang gelisah, gampang murung. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas hidup pada pasien-pasien dengan gangguan sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur. Kemudian ini kita lihat di sini yang normal ini di bagian atas, ini jalan nafasnya normal, pernapasan normal, sedangkan yang di bawah ini jalan nafas bagian atasnya tertutup dan terjadi obstruktif apnea atau jalan nafasnya tertutup. Kemudian tadi prevalensi sleep apnea ini bisa mengakibatkan depresi, kemudian stroke, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik, penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, bahkan bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas karena ada pengaruh pada hormon leptin yang akan menyebabkan pasien tersebut mengalami rasa lapar yang berlebihan. Nah, untuk menegakkan diagnosis atau penyakit ini biasanya kita menggunakan skala Sleepiness Epworth atau skor kuesioner Berlin. Nanti ada kuesionernya tadi bisa di-download di kuesioner kepuasan tidur atau sleep quality kuesioner. Kemudian untuk konfirmasi diagnosis kita menggunakan PSG atau polisomnografi, baik yang gold standar yang full PSG atau yang ambulatori yang
istilahnya portable, dapat dibawa ke rumah dan dapat dilakukan di rumah sendiri. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan yang lain kita menggunakan kuantitatif elektroensefalografi atau QEEG untuk melihat gelombang otaknya, apakah gelombang otaknya abnormal, gelombangnya lambat, atau ada gangguan pada gelombang otaknya. Kemudian polisomnografi tadi untuk melihat gelombang otak pada saat tertidur. Nah, untuk jenis terapinya memang yang gold standard menggunakan CPAP atau positive airway pressure continuous terapi, kemudian dapat menggunakan myofunctional terapi untuk memperbaiki jalan nafas bagian atasnya, kemudian dapat menggunakan teknik pernafasan atau breathing exercise, dan juga kontrol berat badan. Ini juga dengan penggunaan kartu SEOX juga dapat memperbaiki metabolisme tubuh dengan memperbaiki pada gelombang alfa, dan juga dengan infrarednya akan menguatkan pada sistem jalan nafas bagian atas. Tapi nanti bisa digunakan berdampingan dan dapat menguatkan untuk penggunaan terapi yang konvensional. Nah, untuk terapi yang standar atau gold standar memang menggunakan continuous positive airway pressure, karena memang pada saat tertidur tadi pasiennya mengalami jalan nafasnya tertutup pada jalan nafas bagian atas yang di sisi kiri ini. Nah, setelah menggunakan alat bantu positive airway pressure tadi, jalan nafasnya nanti akan terbuka sehingga nanti oksigennya bisa masuk dan nanti akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit di kemudian hari. Nah, untuk impact-nya pada pasien yang diterapi dengan komorbiditas, jadi memang salah satunya dengan hipertensi, ini dapat memperbaiki sekitar 41%, sedangkan 17% dapat mengurangi penggunaan obat-obatan. Kemudian diabetes juga 31% dilaporkan perbaikan pada HbA1c, dan 14 kali peningkatan pada kualitas tidurnya jika diperbaiki gangguan tidurnya. Kemudian jika ada asma dan gangguan pernapasan juga akan memperbaiki fungsi gangguan pernapasannya. Kemudian pada pasien insomnia juga akan memperbaiki kualitas tidurnya. Kemudian pada pasien yang mengalami gangguan cemas atau ansietas dan juga memperbaiki kualitas tidurnya jika kita perbaiki sistem pernapasan saat tidurnya. Dan juga penyakit jantung ini dapat dikurangi risikonya sekitar 56%, dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan pada penyakit jantung dan memperbaiki kualitas tidurnya. Kuncinya di sini adalah dengan tidur yang baik, di mana tidur yang baik ini dapat kita lakukan dengan mengontrol sleep hygiene atau pola tidur yang baik. Salah satunya memang dengan istilahnya tidur yang terkontrol dengan pola tidur yang baik. Jadi dengan waktu yang reguler, waktu yang teratur, kemudian dengan ruangan yang nyaman untuk tidur, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian hindari penggunaan kafein sebelum tidur. Kemudian waktu tidur yang teratur. Kemudian jauhkan juga dengan penggunaan handphone sebelum tidur, karena akan mengganggu dari cahaya blue light-nya, akan menyebabkan terjadinya insomnia. Kemudian pada saat pagi juga dapat melakukan exercise untuk menormalkan metabolisme tubuh. Dan jika ada gangguan tidur seperti gangguan pernapasan saat tidur atau gangguan tidur seperti insomnia, sebaiknya diperbaiki supaya kualitas tidurnya lebih baik. Dan juga nanti untuk penggunaan kartu SEOX ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki gelombang otak, terutama gelombang alfa, dan karena memperbaiki dari sistem metabolisme gelombang otak dan sistem sarafnya. Kemudian penggunaan adanya inframerah atau infrared jarak jauh juga dapat memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Dan juga kartu SEOX ini juga memancarkan ion negatif yang akan memperbaiki metabolisme tubuh. Nanti bisa digunakan sebelum tidur sebagai terapi tambahan untuk memperbaiki kualitas tidurnya. Mungkin
sebagai kesimpulan, kualitas tidur itu penting untuk kesehatan kita. Jadi kualitas tidur diperlukan untuk kesehatan otak dan juga untuk sistem imunitas dan daya tahan tubuh. Kualitas tidur yang baik dapat meningkatkan kesehatan otak dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Mungkin dapat juga di WA di nomor saya atau di email di email berikut ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, terima kasih Dr. Jimmy sudah menguraikan ya bahan tadi itu rinci ya mengenai masalah tidur ya. Ternyata emang infrared dapat membantu ya. Saya kasih approach buat Dr. Jimmy ya. Terima kasih banyak. Mungkin kita langsung saja mungkin buka sesi tanya jawab, Dok. Buat kawan-kawan yang mau bertanya mengenai yang terkait dengan materi yang beliau sampaikan, dipersilakan membuka suaranya di unmute, sebutkan nama ya, dan langsung bisa langsung bertanya gitu. Silakan teman-teman semuanya.